kita mau lanjutin video yang kemarin karena sebenarnya kemarin itu tuh ngegantung ya guys videonya. Soalnya memang si aquascape-nya itu tuh setengah jadi dan masih butek guys. Kalau ikan-ikan aquascape di belakang sini ya biasanya ya guys. Wah gila sih ikan neonnya. Kok sekarang mah ikan neon tuh gede-gede ya guys. Tapi gara-gara memang sudah dirawat ya jadi gede-gede ya guys. Gede-gede banget. Hal yang aku juga sangat amat tertarik untuk pelihara ya, tapi bentukannya aneh guys. Oke guys, jadi video kali ini kita mau lanjutin video yang kemarin karena sebenarnya kemarin itu tuh ngegantung ya guys videonya. Soalnya memang si aquascape-nya itu tuh setengah jadi dan masih butek guys. Dan hari ini gak usah lama-lama lagi, aku mau ngasih tau aja ke teman-teman. Thank you banget buat Rio ya yang sudah membuatkan aquascape sebagus ini ya guys. Jadi sebenarnya kemarin tuh Rio sempat datang lagi ke sini guys buat istilahnya menginspeksi lagi ya aquascape yang dia buat. Dan aku pertama kali lihat sekarang guys karena kebetulan kemarin tuh aku lagi nggak bisa kesini. Jadi Rio kesini bareng sama Mas Ali ya guys, tapi akunya nggak bisa kesini. Dan ini udah hari keempat ya guys untuk si aquascape-nya. Ternyata ini sih keren banget ya kalau menurutku guys. Walaupun kalau dilihat dari tanamannya sih namanya juga baru ya. Tanaman-tanamannya juga masih kayak harus beradaptasi. Apalagi kan ini kita tuh nggak pakai pupuk dasar ya. Kemarin tuh agak lupa guys ya. Makanya di video kali ini juga aku bakal coba buat beli pupuk juga guys ya, pupuk cair. Terus juga aku karena memang ada semacam CO2 ya. Kita kan punya CO2. Aku juga mau nge-infuse CO2 ke sininya ya guys, ke aquascape-nya supaya si tanaman-tanamannya makin oke lagi. Tapi yang aku baca-baca CO2 juga sebenarnya percuma kita pakai kalau misalnya tuh nggak ada pupuk dasar, kalau nggak ya nggak ada hara gitu guys ya, atau bahan untuk istilahnya bahan bakarnya si tanaman ini. Jadi si CO2 tuh istilahnya untuk mengenhance lah, untuk memperoke gitu guys pembakaran atau misalnya kayak metabolisme gitu ya guys ya istilahnya ya, buat si tanaman ini supaya si tanamannya makin subur, makin hijau dan makin keren guys. Kurang lebih seperti itu ya. Yang aku lihat guys di sini tuh memang si Rio itu tuh dia pakai semacam gimana kayak teori yang di bagian depannya memang dia tuh sedikit-sedikit gitu ya, kecil-kecil ya tanamannya guys. Tanamannya kecil-kecil, semakin belakang gitu tanamannya benar-benar kayak tinggi-tinggi ya guys. Apalagi jenis yang di belakang itu kan pakai semacam Vallisneria itu ya. Jadi Vallisneria itu semacam tanaman yang memang dia tuh sangat amat lebat guys ya ke depannya ya. Terus di depan sini pakai tanaman apa aku juga kurang paham ya. Ada beberapa juga pakai buce pelandra guys ya. Ini buce di sini, terus juga di sebelah sini juga buce tuh guys ya. Biasanya buce-buce ini tuh ditaruhnya di bagian-bagian kayu guys. Disempil-sempilin ya. Aku lupa sih apakah sama dia tuh memang dilem atau enggak. Cuman terakhir aku lihat sih kayaknya nggak dilem guys ya, memang ditempatin aja di sana karena ceklokan-ceklokannya itu ternyata memang ngepas banget buat si buce pelandra ini guys. Kayak gitu. Ini belum dikasih ikan apa-apa karena udah hari ketiga dan ini juga nggak pakai pupuk guys ya. Jadi aku rencananya juga sekarang bakal coba buat beli ikan, istilahnya ikan yang kecil-kecil lah ya, buat ditaruh di sini supaya nya ikan itu mungkin bisa membantu tanaman-tanamannya ini guys. Jadi ada makanannya ya, kurang lebih seperti itu. Oke guys, jadi kayak gitu. Nah ini juga guys sebenarnya buat lampunya kan aku masih pakai lampu view ya, view yang buat predatoran gitu guys. Karena kebetulan kita di sini lampu-lampu yang untuk aquascape-nya lagi nggak ada guys. Sejujurnya aku tuh pernah ada ya lampu aquascape ya guys. Aku pernah punya gitu ya lampu aquascape. Cuman karena memang waktu itu kita pernah mau bikin aquascape tapi nggak jadi bikin, akhirnya proyeknya mangkrak ya. Dan lampunya tuh ditaruh di gudang. Pas aku cek udah nggak bener lampunya. Terus lampunya juga nggak bisa ditaruh di sini sih, karena ini terlalu kecil space-nya guys. Jadi lampunya memang agak panjang gitu, naik ke atas, gede kayak gitu guys. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita bakal coba buat belanja dulu ya guys, beberapa kebutuhan kita. Nanti setelah kita belanja kita bakal videoin lagi guys. Oke guys, kali ini aku lagi di Hans Aquatic ya guys, dan di sini kita mau beli kayak outputnya CO2. Kalian aku juga mau coba buat beli ikan, buat ngetes ya guys ya di rumah. Awalnya aku mau taruh cana orantiku dulu sementara ya di sana. Cuman kalau misalnya kita taruh cana oranti di aquascape aku yang itu tuh, aku ngerasa kayak belum terlalu kuat kan bawahnya. Takutnya ntar pasirnya dimain-mainin malah pada berantakan guys tanaman-tanamannya. Yaudah nih, kita bakal coba buat lihat ikan-ikan yang ada di sini ya. Lagi ngapain ini Lagi nyeting pipa ini. Ini pipa ya. Oh mantap nih guys. Oh pakai Kiyosaki nih dia, mantap. Warnanya putih ya guys. Buat akuarium mana ini Oh buat akuarium. Oh ini. Oh ini buat ini. Ini mau diisi. Oh ini diisi. Oh ada kaca, untung nggak keinjek. Sorry Ini mau diisi apa? Oh ini punya orang ya. Oh pesenan ternyata guys. Hampir keinjak ini, sorry ya. Oke, semangat kita mau coba buat lihat ikan-ikan yang paling tidak bisa kita taruh di sana ya guys. Aku sih kayaknya ikan-ikan kecil-kecil aja ya. Wah ini ada ikan kesukaanku lagi guys di sini ya. Ada Denisoni guys di sini ya. Ikan kesukaanku, aku nggak akan beli banyak-banyak dulu sih. Bener-bener kayak buat ngetes aja sama ikan-ikan yang gampang dipiara ya guys. Ada Kaviat green juga di sini. Kalau ikan-ikan aquascape di belakang sini ya biasanya ya guys. Wah gila sih ikan neonnya. Kok sekarang mah ikan neon tuh gede-gede ya guys. Tapi gara-gara memang sudah dirawat ya jadi gede-gede ya guys. Gede-gede banget. Terus di sini tuh sistem pemipaannya memang sudah dipikirkan sekali guys. Dan
pakai mesin SDI juga di sini ya. Pakai dari SDI ini ada armada di sini guys. Pakai heater ya, kok mesin sini heater. Ada blue polar di sini. Ada neon juga di sini guys. Ikan-ikan aquascape-nya lumayan lengkap ya di sini ya. Di sini juga ada beberapa ikan Sumatera. Aku tuh nggak akan ngegerebek semua yang ada di sini karena aku pernah ya guys di video sebelumnya ya. Ntar teman-teman kalau misalnya mau lihat toko khas akuarium ini guys, kalau misalnya mau dicek guys video aku yang ini aja guys. Nah yang itu, kalau sekarang kita lebih ke fokus mencari kira-kira apa yang akan kita taruh di aquascape kita ya guys. Karena udah jadi dan memang sudah cocok banget buat kita taruhin ya. Aku mikirnya kayak yang begini-gini aja sih. Jadi pengen ikan-ikan kecil malah guys ya, bukan ikan-ikan yang gede-gede gimana guys. Paling beli yang semacam ini ya. Ini ada neon juga nih, sama guys. Ternyata ini neon, ini juga neon guys. Sama. Kita lihat lagi ya. Oh ini ada ikan yang aneh ini, ikan siklit aneh ya guys. Siklit mah kayaknya terlalu, beberapa siklit sih terlalu agresif ya. Cuman jujur ini siklitnya emang aneh banget sih. Tuh guys. Mukanya kayak ikan parrot tau masih yang di laut guys. Coba lihat-lihat ya. Oh ini juga ada semacam ikan. Ini cakep banget sih. Ini ikan koi apa gimana? Aku tuh agak bingung guys. Ini tuh ikan koi, short body, terus kayak slayer, tapi kepalanya kayak semi-semi koki gitu guys ya. Kayak agak-agak oranda gitu guys. Apa koki ini ya? Kalau ini mah kayaknya koki nggak sih guys? Ini ryukin bukan sih? Gak ngerti, pokoknya aneh lah. Gak paham aku guys sama ikan-ikan ini ya. Oke, fokus ke hal yang pengen kita cari. Ikan molly juga sekarang lagi bagus banget ya guys. Aku juga pengen ngisiin ikan molly. Tapi pengen ikan molly yang gede-gede gitu guys ya, bukan yang seperti ini. Glowfish juga. Kalau glowfish sepertinya aku nggak akan mau ngisiin di sana ya, karena glowfish tuh warnanya artifisial sekali ya. Aduh, ada Freddy Krueger frog guys. Juga ada kura-kura. Nah, ada kura-kura Brazil ya. Apa nih yang kira-kira bisa kita beli ya guys? Ikan-ikan gapi. Oh di sini koridorasnya gede-gede guys tuh. Lagi ngambil nafas, lagi mau makan dia ya. Gak kepikir ya guys. Kira-kira kita ambil apa? Kayaknya aku sih bakal ngambil neon aja sih guys. Buat ngetes air doang ya. Ada beberapa ikan ini juga. Sumatera golden black. Kurang lebih seperti itu guys. Oh di depan sini ada ikan apa nih? Oh ini yang aquascape ya. Oh ikan rainbow nggak sih? Kalau dari ikan rainbow kita beli ikan rainbow aja guys. Ikan rainbow ya. Habis itu ikan rainbow kalau ada guys. Aku nggak lihat tadi ada nggak ya ikan rainbow guys. Jangan ada tapi kita nggak ngeh ya. Ikan rainbow neon black. Kayaknya nggak ada guys. Nggak ada kayaknya ikan rainbow. Udah ikan neon ini aja deh guys. Ikan neon ini ya. Mantep ya. Sama tadi tuh aku udah cari-cari juga guys. Kita kan lagi nyari beberapa ini ya buat semacam ini bagus. Oh ternyata di sini juga bagus ya tanaman-tanamannya guys. Ada ikan pari juga nih yang kemarin ya. Tinggal sisa segini guys. Ikan parinya tinggal sisa sedikit ya. Pari-pari tinggal berapa ekor tuh? 4 ekor guys. Oh ini kayaknya akuarium baru deh. Ini ada akuarium memang di set sama RDI ya. Ini semua RDI nih guys. RDI sampai dalamnya juga RDI. Pokoknya keren banget ya ini RDI semua. Bentar, di sini tuh ada hal yang aku juga sangat amat tertarik untuk pelihara ya, tapi bentukannya aneh guys ya. Ini ada salamander guys. Nih berhubung peralatan, setelah aku cari-cari, tadi aku udah dapet. Seperti aku mau ngambil ini guys. Ini ya, ini kayak CO2 diffuser gitu guys. Nah bentukannya seperti ini. Karena kebetulan di rumahku kan ada CO2 ya guys. Cuman diffusernya nggak ada. Nah, kita sekarang akan beli ini guys. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kita belikan neon aja. Terus sama beli diffuser ini. Sekarang kita pulang ke rumah, kita akan lihat kira-kira akan seperti apa guys ya aquascape kita sekarang. Oke guys, sekarang kita review lagi ya apa yang kita beli. Yang pertama untuk hewannya kita beli ikan guys. Ini kita beli ikannya ujungnya jadinya cardinal tetra guys ya. Kelihatannya tuh kayak biasa aja ya kalau misalnya di sini. Tapi kalau kena lampu dia bener-bener cerah banget. Kita sekalian aklimasi aja ya guys ya di sini. Nah biarin lah ya kita aklimasi dulu selama 10-15 menit guys. Ini seperti yang aku bilang tadi untuk ngetes air saja ya guys ya. Kira-kira seperti apa airnya. Cuman sih aku yakin ya air di sini kan udah oke guys. Bagus-bagus aja kan sebenarnya. Terus kan ditambah ikan tetra juga kan. Biasanya kan dia nggak begitu susah dipiara ya guys. Jadi sih insya Allah aman-aman aja guys ya. Nah kita juga tadi beli ini buat CO2. Nanti kita bakal siapin ya CO2-nya ya guys. Nah ini. Jadi nanti si CO2 ini bakal kita tempatin di satu titik. Kayaknya di sini aja ya. Di sini guys. Stuck gitu kan. Kalau nggak di sebelah sana. Atau mungkin di sini lah ya. Nanti tuh si CO2-nya akan sedikit demi sedikit keluar. Nah, nanti akan masuk ke dalam air. Jadi di dalam air ini tuh ada infuse atau kandungan si CO2-nya. Yang kalau teman-teman tahu ya, fotosintesis tanaman dia kan pakai CO2 ya guys. Itu CO2-nya itu tuh akan membantu tanaman-tanaman supaya lebih subur guys. Ada aku CO2-nya, nanti kita bakal coba buat tambahin. Terus sini juga ada pupuk cair guys ya. Tadi aku sekalian beli. Cuma tadi aku lupa dikasih lihat ke teman-teman ya pas aku beli ya. Nah, ini dia. Kita langsung aja buat tempatkan ya guys ya. Di sini
memang untuk awal tanam guys ya di sini ya. 2 kali pencet guys. Setiap hari 6 kali seminggu atau 1 kali pencet buat low light. Ini low light sih sebenarnya ya. Jadi sebenarnya sehari 1 kali pencet aja cukup guys. Tapi karena memang ini nggak ada zat hara apa-apa, jadi kita bakal pencetnya 2 kali aja ya. 1, 2, 3 nambah. Soalnya nggak ada pupuknya sama sekali ya. Jadi aku agak khawatir juga nih, takutnya kurang gitu guys ya di dalam sininya. Kurang lebih seperti itu ya guys. Oke, sekalian kita juga tungguin si ikan neon tetranya guys. Sambil aku juga buat berpikir juga. Tapi aku juga mau cerita ya guys. Jadi awal mulanya tuh aku pengennya awal bangetnya ya, pasirnya tuh jangan pasir merah. Aku mikirnya guys, antara pasir mutiara kalau nggak pasir gravel, pakai gravel gitu ya. Jadi warnanya tuh lebih kecerah. Bahkan aku tuh kayak kemarin di ChatGPT sempet kayak bikin simulasi gitu ya guys ya. Soalnya kan ChatGPT kan sekarang sangat canggih guys. Aku tuh bikin kayak semacam simulasi. Kemarin kan masih belum cerah tuh. Jadi kurang lebih seperti ini guys ya. Aku tuh bilang kalau bisa dipakai gravel bakal kayak gimana. Ternyata bakal seperti ini. Tuh. Ya kalau menurut aku cakep sih ya guys ya, pakai gravel kayak gini kan, jadi lebih cerah kan kelihatannya. Tapi aku kan kemarin kan belum lihat secara langsung, cuma lewat foto ya. Jadi aku ngerasa kayak, aduh ya, bagusnya pakai gravel gitu kan. Tapi ternyata waktu aku cek langsung ke sini, sepertinya pakai pasir seperti ini juga oke banget sih guys. Karena kalau misalnya pasir malang seperti ini ada beberapa keunggulannya. Yang pertama, pasir ini kan dia bagus ya buat tanaman-tanaman yang ditanam seperti ini ya. Jadi kalau untuk tanaman-tanaman seperti Vallisneria yang di belakang kayak gitu, insya Allah akan lebih subur guys. Kalau misalnya pakai semacam pasir malang seperti ini ya, dibandingkan pakai gravel ya. Kalau pakai gravel itu tuh tanaman-tanaman yang istilahnya oke buat di istilahnya agak ditanemin gitu tuh semacam anubias yang aku baca-baca ya, atau bucepelandra gitu guys, yang dia tuh nggak harus ditanam ke dalam tanah gitu. Nah karena memang peruntukannya ini tuh untuk bisa dibilang ya tanaman-tanaman seperti ini ya, memang bagusnya tetap pasir malang ya, atau mungkin soil gitu guys, kurang lebih seperti itulah ya. Jadi aku tidak jadi menyesal ya, malah ini cakep banget guys. Oke, sekarang kita langsung aja buat masukin si ikannya. Awal mulanya juga kalau teman-teman tahu, aku bakal ingin memasukkan ikan cana guys ke dalam sini ya. Tapi sepertinya kalau kita masukin cana, apalagi cana oranti yang kayak gitu-gitu, tanaman-tanaman yang sudah kita tanam gak lama langsung pada naik ya. Nah, kalau kayak gini kan dia nggak akan naik guys tuh. Wow. Pemanasan dulu menggunakan ikan ini ya guys. Nah, oke, keren ya. Bagus sih ini. Si akuariumnya bagus. Tinggal kita istilahnya rawat aja ya. Karena memang kalau dari siklus awal aquascape itu dia beberapa tuh nggak langsung wah gitu guys. Butuh beberapa hari ya. Seperti orang yang dicukur gak langsung bagus guys ya. Bagusnya late game gitu guys. Nah sama ini mungkin late game-nya juga akan lebih bagus kalau misalnya dirawatnya dengan baik. Sejujurnya aku memang nggak begitu sering aquascape ya. Dan aquascape aku yang istilahnya berhasil banget pada tumbuh-tumbuh bagus-bagus kayak gitu juga bisa dibilang hampir tidak ada ya. Karena aku tuh kadang-kadang bikin aquascape-nya kecil-kecilan aja dan dia tuh nggak begitu proper guys. Kalau menurutku sih ini udah proper banget sih untuk dibilang aquascape. Dari pasirnya, dari settingannya ya. Dari lampunya juga sebenarnya ini udah oke sih. Maksudnya dari kecerahannya kayaknya sih tanamannya bisa fotosintesis ya guys. Soalnya kan cerah banget, apalagi kan pakai lampu depan dan juga belakang. Harusnya sih aman-aman aja. Tapi ada beberapa juga aku baca-baca tuh tetap direkomendasiinnya lampu yang dari atas itu guys, kayak gitu. Nah ini untuk si ikan Cardinal tetranya. Kenapa aku pilih Cardinal tetra ya? Karena Cardinal tetra ini tuh secara warna dia lebih menyala guys. Temen-temen kalau ngerasain ya, di awal video tadi pas masuk sama sekarang warnanya tuh berubah tau guys. Sekarang jadi lebih cerah sih kalau menurut gue ya. Tadi waktu awal-awal mungkin dia masih agak stres guys, sekarang dia cerah banget. Terus si Cardinal tetra ini juga garis birunya tuh bener-bener kayak dari ujung ke ujung banget guys, kayak gitu. Wah gila sih, ini keren banget ya. Sebagai ikan dia keren banget guys. Cuman si ikan tetra ini tuh nggak begitu gede-gede banget sih. Paling-paling gede juga dia nambah beberapa gede aja lah, kayak tadi di video aku yang cari ikan kan ada ikan neon XL guys. Nah kurang lebih paling cuman sebegitunya saja guys ya. Tidak akan terlalu gede-gede banget guys. Seperti itu. Sebenarnya juga di sini kan ada beberapa tank dengan ikan yang agak-agak bisa dibilang agak-agak ngawur ya guys. Nah di sini juga ada ikan dolphin. Ini baby dolphin aku tuh kayak kurus banget gitu loh guys. Ini kayaknya harus diberikan makan lebih banyak ya. Kurus banget ternyata baby dolphin ini. Kayaknya sih dia nggak kebagian makan. Jenong gitu guys, kurus ya. Dia makannya kan cacing, tapi kayaknya cacingnya tuh sebelum dia makan udah kehabisan sama yang lain. Berarti harus kita pindahin guys kalau misalnya mau lebih oke ya. Kalau ikan-ikan lainnya apa ya? Paling-paling sih yang bisa ditaruh di aquascape itu nggak ada guys. Ikan apa guys ya? Ini ikan ini guys. Juga akuarium kayak nyampah aja ya. Ini cana oranti yang kemarin kita taruh sebelumnya di sini kan. Tapi sama kita dialihkan di sini guys cana orantinya. Dia juga masih belum adaptasi bener-bener ya. Masih begitu-gitu aja tuh guys, kalau secara fisiknya belum oke-oke banget. Jadi ya sejauh ini sih di aquascape ini masih belum ada
ikan yang bisa kita taruh lagi selain si ikan kardinal ini guys. Kurang lebih seperti itu ya. Sebenarnya sih proyeksi ke depannya. Jadi kalau misalnya aku kan dari dulu kan aku tuh selalu bilangnya kayak aku tuh suka banget ikan rainbow gitu kan guys. Niatnya aku tuh pengen beli ikan rainbow. Bahkan tadi juga sebenarnya kalau misalnya di sana ada ikan rainbow sih aku mau beli ikan rainbow. Tapi kebetulan tadi waktu aku cek sih nggak ada, jadi kita nggak beli ikan rainbow. Nah ikan rainbow itu tuh sepertinya sih paling cocok bakal ditaruh di tempat-tempat seperti ini ya guys. Kayak gitu ya. Kalau nggak ikan rainbow mungkin ikan-ikan moli kan. Karena sekarang kan aku lihat tuh moli-moli apalagi kayak yang dari moli-moli Thailand gitu ya. Dia tuh gemoy-gemoy banget, gendut-gendut banget gitu guys. Jadi kayaknya sih bakal menarik kalau misalnya kita taruh di sini macam-macam ikan-ikan moli gitu juga. Rencananya sih ada pengen ditaruh di sini juga guys. Kayak gitu ya. Akhirnya CO2 yang selama ini aku punya dan nggak pernah aku pakai ya guys. Akhirnya bisa dipakai dan sudah aku infuse di sini guys ya. Seperti ini. Jadi untuk CO2-nya. Menurut teman-teman ini kurang kenceng atau enggak guys gelembungnya ya? Soalnya kan CO2 ini tuh kalau dinyalain terus ya dia bakal cepet habis pastinya ya. Ini bakal dinyalain terus sih guys. Terus kalau misalnya terlalu gede juga kan bakal cepet habis. Terus penyerapan ke airnya tuh takutnya nggak maksimal. Jadi aku coba sedikit aja dulu kayak gini ya. Apalagi kan ini juga istilahnya pupuknya kan nggak ada ya. Cuma pakai pupuk yang tadi doang. Supaya dikit-dikit tapi istilahnya efektif gitu guys. Apa kurang? Teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya kira-kira seperti apa. Ini untuk si CO2-nya guys. Nah mungkin nanti juga ada beberapa tanaman-tanaman yang kayak gini bakal mati dulu sih. Maksudnya bakal layu dulu nih. Bakal layu, tapi nanti bakal tumbuh tunas baru. Nah biasanya beberapa tunas-tunas baru itulah yang nantinya itu akan lebih oke gitu guys. Akan lebih hijau, akan lebih bagus gitu ya guys. Kurang lebih seperti itu ya. Nah mumpung teman-teman juga ada beberapa yang nanyain cana-cana. Karena di tempat aku tuh cananya udah nggak begitu banyak. Dan aku tuh ada rencana nanti mungkin bakal coba buat koleksi cana-cana lagi ya guys. Kita mau ngasih lihat ke teman-teman yang ready. Dan ada di kita itu sekarang apa ya. Bukan ready juga ya. Rasanya pengen jualan kalau ready ya guys. Nah ini masih ada di sini ya guys. Yang pertama aku masih ada cana asiatica yang dikasih sama Vincent. Ini kan pemberian juga ya dari Vincent guys ya. Jadi sama aku bener-bener kayak di ini banget guys ya, dirawat banget. Kondisinya seperti ini sekarang. Kalau dulu tuh dia kayak lumba-lumba guys, bisa lompat gitu kan. Kalau soal fisiknya sih kalau dulu bagus ya, kayak gini tuh bagus guys kalau dulu ya. Ini Asiatica RS kalau nggak salah guys ya. Red spot ya ini ya. Karena kita tahu biasanya kan white spot ya, WS gitu kan guys. Mutiara segitu udah bagus guys sebenarnya ya. Walaupun aku nggak tahu sih kalau kontes dan lain-lainnya ini masuk kriteria atau enggak ya. Aku nggak begitu peduli ke kontes soalnya. Cuma waktu itu tuh memang ini salah satu ikan yang bagus kayak gitu guys. Sekarang kan udah ada Asiatica Caligimaya yang kayak gitu-gitu ya. Secara mental kita tes dia masih oke lah guys ya. Walaupun gak sedirawat dulu ya. Dirawat tapi istilahnya sekarang mah bukan yang dilatih. Dikasih makan, dibersihin air aja. Kalau yang dilatih interaksi kayak gini tuh bener-bener jarang banget guys. Bahkan kayaknya Mas Ali mah nggak interaksi kayak gini ya. Karena dia kan fokusnya ke burung-burungan kayak gitu. Kalau burung-burungan jurus ini bagus-bagus banget guys ya. Kalau ikan-ikanan seperti ini ya. Kalau dulu kan kita sempat diurus sama Kang Fuja juga kan dulu kan. Jadi emang spesial ke cana-cana gitu guys ya. Jadi cana-cananya pada bagus-bagus mentalnya. Nah kalau sekarang-sekarang sih dengan tidak dirawat sebegitunya mental ya. Tapi dengan mental segini sih aku ngerasa masih oke banget lah guys. Kayak gitu ya. Kalau ini adalah cana asiatica yang kita dapetin dari Jatinegara ya. Dari Jatinegara awalnya kecil guys ya, udah gede ya sekarang ya. Karena udah gede guys dari Jatinegara. Dan kalau misalnya untuk cana yang ini sih, ya tidak ada harapan apa-apa ya guys. Kita hanya pelihara saja ya, jujur saja guys ya. Karena memang kalau mau dinaikin mental pun sepertinya agak sulit guys. Asiatica sih memang mentalnya nggak sebegitunya mudah dibentuk kayak pulchra atau auranti ya. Pulchra aku udah nggak ada sama sekali sekarang. Mungkin next nanti akuarium ini akan kita bersihkan, benar-benar bersih guys ya semuanya. Dan kita akan coba buat tambahkan cana lagi, cana pulchra mungkin ya, atau ikan-ikan apalah guys. Karena di sini ada akuarium yang nantinya lebih banyaknya sih bakal aku rombak-rombakin sih akuariumnya ya, supaya lebih rapi, supaya lebih bagus gitu guys ya. Supaya nanti juga kita istilahnya tuh melihara ikan-ikannya enak kayak dulu lah. Kan dulu kan ini bener-bener kayak tertata banget ya, apalagi waktu masih di dalam kan. Ini kan dikeluarin sama mama, sama orang tua aku. Terus kayak sistem-sistemnya tuh karena memang aku nggak begitu fokus ke sini, jadi beberapa tuh belum rapi, belum dibenerin. Nanti nextnya kita bakal dibenerin lagi. Di ujung sana sebenarnya ada yang terlupakan, tapi tetap dikasih makan dan juga dibersihin air pastinya guys ya. Terlupakan karena lampunya putus aja, mati guys ya. Ini ada cana auranti. Cana auranti ini tuh survivor dari konten yang dulu tuh kalau teman-teman tahu aku pernah budidaya cana auranti di dalam ember guys. Nah cana auranti ini kan memang dulu mah dia kan masih imporan ya guys. Jadi agak susah juga, entah WC, entah wildcat atau gimana zaman dulu ya. Pokoknya susah lah guys rawatnya ya. Jadi gampang mati. Sama waktu itu ditaruh di budidaya ember dan masih sisa 2 ekor apa 3 ekor gitu guys yang survive ya. Dari 10 ekor apa dari berapa ekor aku lupa juga. Nah ini salah satu yang survive-nya, tapi dia tuh kena jamur parah di mulutnya. Jadi kalau teman-teman lihat mulutnya tuh permanen, dia kayak agak-agak cowak ya guys. Itu kelihatan atau enggak. Masih ada beberapa lagi cana aurantinya, cuman sama aku dikasihin guys. Kayak gitu. Next di atas ini juga ada cana maru ya. Kalau dia cana maru dari si Sigi ya. Aduh dikasih siapa ya? Dikasih nama siapa aku tuh lupa ya guys.
Ingat nggak? Siapa sih namanya kemarin teh? Aduh guys, apa ya namanya ya? Karena aku jarang berinteraksi dengan dia, aku lupa namanya guys. Teman-teman yang masih ingat bisa tulis di kolom komentar ya. Ini sih secara display mah bagus-bagus aja ya guys. Bunganya juga bagus tuh sebenarnya ya. Dari warna juga sebenarnya bagus. Mentalnya bagus banget guys. Ya ini sebenarnya ikannya bagus lah kalau menurutku ya. Buat display ini bagus banget. Dulu aku tuh pernah punya Channa Maru yang memang sudah prospek banget juga, red barito atau apa gitu. Cuman ya aku dihibahin juga guys. Pokoknya banyak yang aku hibahin lah. Karena ini kan ditaruh di luar, akunya nikah ya guys. Jadi nggak di sini. Jadi beberapa takutnya nggak keurus sih waktu itu ya. Aku dihibah-hibahin karena aku mulai tahu skemanya, mulai tahu lagi kayak istilahnya kan kipernya Mas Ali, dia juga oke banget gitu guys ya buat merawatnya. Jadi aku mulai berani lagi nih buat menambah-nambah lagi cana-canaan guys. Nah yang di atas ini guys, ini sebenarnya bagus mentalnya. Cuman ini baru dipindah akuarium ya, masih oke sih tuh guys. Kemarin sih yang di Taman Mini nggak berani digituin ya. Digetrok kita dihukum guys ya. Cuman ini dia masih jelek guys mentalnya ya. Baru dipindahin soalnya belum lama tuh. Dia bener-bener kayak bengong-bengong aja ya. Apalagi ini ya guys ya. Gak ada ini ya, boboso ini ya. Udah paling cuma itu ya, cana-canaan apalagi ya? Gak ada guys. Mana sih? Oh iya, paling sama ini. Ini mah kagak bisa diharapkan ya. Sepertinya akan kita ganti segera ya guys kalau ini ya. Cuma menu-menuin akuarium guys. Dia tidak ada pergerakan apa-apa. Sebagai Channa juga yang pengen mentalnya oke. Dia nggak bisa ya guys, mentalnya begitu doang ya. Jadi nggak bisa. Ini kayaknya bakal kita hibahin ya. Ini akan kita hibahkan seperti ini nih guys. Kalau ini akuarium masih kosong guys ya. Masih diisi ikan-ikan random lah. Jadi sebenarnya masih banyak akuarium-akuarium yang ada di sini. Khususnya yang masih bisa kita isi dan kita istilahnya perbaiki supaya bagus. Makanya kita awalin dulu dengan akuarium ini. Ini kan akuarium bagus ya. Kalau aku tuh niatnya gini sih, si Channa Maru ini mungkin kalau misalnya dari ukurannya kan dia lumayan gede tapi nggak gede-gede banget ya. Kayaknya sih ini ditaruh di antara sini atau sini masih bagus guys, masih bisa ya. Atau di sini masih bisa kayaknya dia guys. Makanya karena memang seperti itu, aku kepikiran ya, kalau memang ini aquascape-nya tuh berhasil, oke gitu kan, jalan guys ya. Ya ini juga bisa jadi kita bakal bikin semacam aquascape juga gitu guys. Ya dengan konsep yang istilahnya lebih sederhana lah ya. Kan kalau ini kan sederhana tapi nggak begitu sederhana lah. Menurut aku ini agak rumit sih. Aku sendiri jujur nggak bisa bikin kayak gini guys. Kalau ini kita nanti bakal coba bikin sendiri dengan konsep yang lebih sederhana dan lebih enak lagi guys ya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke guys, jadi mungkin kayak gitu aja ya. Sekalian update aja guys untuk si aquascape-nya seperti apa bentukannya dan untuk beberapa ikan dan juga akuarium yang ada di sini seperti apa bentukannya juga. Jadi nanti ke depannya kebayang ya kita bakal ngapain lagi supaya memperindah si akuarium dan juga aquascape kita guys kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu aja video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Lupa like, comment, subscribe dan di-share ke teman kalian sama hewan-hewan guys. Aku Ibrahim, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye. Thank you guys.